kita kembali lagi yang melanjutkan video materi kita tentang struktur aljabar. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Sekarang kita punya isomorfisme. Nah, isomorfisme apa itu? Guys, di video sebelumnya kan Mamang sudah jelaskan ya, kita gagal membentuk homomorfisme dengan hom A dengan operasi komposisi menjadi sebuah grup. Nah, akhirnya kita buat isomorfisme itu adalah homomorfisme yang bijektif. Karena bijektif, maka dia pasti ada inversnya. Nah, maka kemudian dua struktur grup A, ya, dua grup A dan ini A dan B ini dengan operasinya masing-masing dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisme F dari A ke B. Artinya F itu homomorfisme dan F itu bijektif. Isomorfisme adalah alat yang sangat ampuh dalam menganalisis suatu struktur grup. Ya, jadi pada teknisnya nanti biasanya kalau ada dua grup, yang satu itu susah untuk dianalisis, yang satu lebih mudah, maka dengan isomorfisme kita akan biasanya memindahkan aktivitas menganalisis kita dari yang lebih sulit kepada yang lebih mudah. Nanti hasil dari analisis yang lebih mudah ini akan menggambarkan karakteristik yang lebih sulit tadi menggunakan. Jadi ini kayak cermin guys, kayak cermin gitu, tapi cerminnya nggak sama persis gitu. Kita hanya melihat beberapa karakternya saja gitu, garis-garis besar saja isomorfisme ini, yaitu secara geometris ya. Oke, contoh. Nah, contoh isomorfisme. R isomorfik dengan 0 hingga dengan EX X anggota R dan N dengan N0. Coba ini kira-kira isomorfismenya apa? Coba ya, Mamang mau membuktikan ini isomorfik nih. Dibentuk. Nah, untuk mengatakan dia isomorfik, ini isomorfik ya. Mana nih isomorfik nih? Oh, tidak ada nih lambang dari ini, maksudnya isomorfik guys. Ini artinya isomorfik ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini isomorfik dengan ini, berarti kita harus mencari operasi isomorfismenya. Maka kita definisikan Fx sama dengan E pangkat X. Nah, isomorfisme. Apakah ini isomorfisme? Mari kita cek, guys. Fx tambah Y ini sama dengan Ex tambah Y sama dengan Ex dikali EY. Nah, itu ya. Ini sama dengan Fx dikali Fy. Nah, jadi dia homomorfisme ya. Kemudian F0 kita ingin tunjukkan dia bijektif. Jadi apa ya? Berarti harus bijektif nggak ya? Oh, ada len ya. Oke, jadi ada Gx ya sama dengan len X. Nah, X anggota 0 tak hingga. Nah, ini dia guys. Coba F komposisi Gx ini sama dengan E gitu ya. Berarti len X Gx ya. Ini kok nggak bisa dihapus ya. Len X ini sama dengan X. G komposisi Fx ini sama dengan len dari Ex, dan ini sama dengan X juga. Nah, jadi G adalah F inverse. Jadi lagi F isomorfism. Nah, jadi karena kita dapat menunjukkan satu isomorfismenya yang terbukti dia homomorfisme dan dia terbukti bijektif, maka R dengan 0 tak hingga ini terbukti dia isomorfik. Jadi seperti itu kalau membuktikan dua himpunan itu isomorfik ya.
Kemudian di sini ini adalah salah satu. Nah, di sini kita punya, terkadang kita juga bisa memaksa suatu himpunan tak kosong menjadi sebuah grup dengan modal fungsi yang bijektif dari himpunan tersebut. Nanti mungkin kita bisa praktikkan guys terkait dengan ini. Nah, ini adalah hasil penelitian Mamang ini ya. Jadi dalam bentuk teorema ini diberikan A segitiga grup dan B suatu himpunan sehingga terdapat pemecaan bijektif T dari B ke A, maka dapat dibentuk struktur grup pada B juga dengan operasinya guys. Jadi B ini bisa kita pandang sebagai sebuah grup juga dengan operasinya B1 segitiga B2 dengan definisinya adalah T inverse dari TB1 operasi TB2. Nah, ini ya. Ini kita nanti mungkin kita cek, kalian bisa cek sendiri juga mungkin ya, ini adalah sebuah grup. Gitu. Nanti mungkin ini sebagai latihan saja nih, karena lama juga lumayan. Nah, kemudian kita ingin menganalisis inverse dari suatu isomorfisme ternyata adalah isomorfisme lagi. Kenapa? Nah, itu ya. Yang jelas dia bijektif ya. Jadi bukti ini ya. Andaikan ya, atau diberikan misalkan ya, A ini dan B ini grup ya, isomorfik dengan isomorfismenya adalah F, ini dari A ke B, maka F ada F inverse ya, ada F inverse dari B ke A. Nah, akan dibuktikan, tinggal dibuktikan bahwa dia kan bijektif udah pasti ya. Bijektif udah pasti, jadi tinggal dibuktikan bahwa B itu homomorfisme. Tinggal dibuktikan F inverse homomorfisme. Oke. Sekarang begini, untuk setiap B anggota B besar berarti A operasi B ini sama dengan, bisa memang tulis begini ya, F dari F inverse A ya, dan ini juga memang bisa tulis sebagai F dari F inverse B karena dia homomorfisme. Oh, gini saja guys, Mamang langsung hantam gini ya supaya cepat ini, supaya lebih efisien. Jadi F inverse dari A ini, dan ini adalah F inverse dari F inverse A, begitu ya, dan F dari F inverse B. Ini ke bawah ya jadinya ya, ke sini ya, sini aja. Jadinya sama dengan, karena F itu adalah isomorfisme, maka dia sama dengan F inverse dari F inverse A ini F inverse begini ya. Nah, dan ini ketemu ini akhirnya cancel menjadi tinggal F inverse A, F inverse B. Nah, jadi F inverse isomorfisme. Nah, jadi inverse dari satu isomorfisme adalah isomorfisme lagi. Kemudian diberikan grup. Nah, ini adalah satu contoh ya. A delta grup, pemetaan
fx sama dengan ax dikurang a operasi x operasi negatif a adalah isomorfisme. Silahkan ini buktikan sendiri guys. Tadi ya, ini mudah-mudah saja nih kayaknya nih. Isomorfisme membentuk relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi. Bentar. Membentuk relasi ekuivalensi. Gimana ya? Oh iya. Maksudnya gini guys. Jadi bukti ya. Diambil ya gini ya. Untuk setiap yang gini guys, maksudnya adalah jika A ini B ya, isomorfik dengan B. Yang pertama adalah A isomorfik dengan A ya. Itu pasti dengan isomorfismenya identitas, fungsi identitas guys. Nah, kemudian kita harus buktikan bahwa jika A isomorfik dengan B, maka B isomorfik dengan A. Dan ini jelas berdasarkan teorema yang tadi guys. Teorema berapa ini? 84. Karena F inverse adalah isomorfisme lagi. Berarti kalau A itu, kalau grup A isomorfik dengan grup B, maka grup B pasti isomorfik dengan grup A. Jadi dia simetris. Nah, kemudian jika A isomorfik dengan B dan B isomorfik dengan C, maka A itu isomorfik dengan C. Nah, jadi dia karena komposisi dari suatu isomorfisme, komposisi dari suatu fungsi bijektif itu pasti bijektif lagi, dan komposisi dari suatu isomorfisme pasti isomorfisme lagi. Jadi dia ini. Makanya isomorfisme itu membentuk relasi ekuivalensi. Ya. Oke, itu. Kemudian di sini ada teorema 8.7 diberikan A segitiga dan B segitiga isomorfik, hal berikut berlaku. Kardinalitas A ternyata, jadi kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Bukti ini sudah cukup ya. Kalian sudah nonton ini kan, apa video Mamang yang matematika diskrit, itu ada membahas tentang definisi kardinalitas. Jadi kardinalitas itu dikatakan sama jika terdapat fungsi bijektif kan. Nah, padahal isomorfisme itu adalah pasti fungsi bijektif kan. Jadi secara langsung ini pasti terbukti. Kardinalitas A pasti sama dengan kardinalitas B. Kalau kalian mau lebih dalam membahas tentang fungsi kardinalitas, silahkan kalian tonton awal-awal di video Mamang tentang matematika diskrit ya. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you for watching. Siap.